Oke, selamat siang, Frida. Apa kabar? Selamat siang, Suster Eti. Kabarnya baik, ya. Puji Tuhan. Amin. Oke, lagi sibuk apa? Lagi sibuk di sekolah juga sih, lagi mengajar. Seperti itu ya. Oh ya, guru ya. Jadi ya, seperti itu kebiasaannya. Oke. Yuk, sebentar lagi kita akan mengadakan sesi coaching. Nah, coaching adalah suatu proses untuk mencapai tujuan yang diinginkan, lalu tentunya melalui langkah-langkah yang dibutuhkan, dan selain itu juga sumber daya yang diperlukan supaya tujuan itu tercapai. Nah, untuk mengadakan sesi coaching ini, apakah Suster Frida sudah siap? Sudah siap, sangat siap. Oke, mantap ya. Terima kasih untuk waktunya ya, untuk kesediaannya, untuk kesiapsediaannya. Kalau begitu di akhir sesi coaching ini, apa tujuan spesifik yang sudah capai? Ya, yang di akhir sesi coaching ini saya mau capai, yaitu saya bisa menulis apa yang menjadi pengalaman saya, apa yang menjadi pergumulan saya dalam sebuah buku harian. Karena saya itu susah untuk menulis seperti itu. Saya cenderung lebih suka mengingat hal-hal yang terjadi itu di dalam memori saya. Saya tidak terlalu bagus dalam menulis seperti itu. Itu yang saya ingin capai ya. Oke, bagus sekali. Jadi ingin menulis. Ya, ingin menulis. Dalam hidup setiap hari, seperti itu kah? Ya, ya, seperti itu, Suster, kira-kira. Berarti, nah untuk menulis itu, nah kita berarti membutuhkan langkah-langkah yang diperlukan supaya bisa menulis. Apakah Suster Alfida sudah melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan itu menulis, atau sedang direncanakan, atau sudah terlaksana? Oh. Kalau saya sih untuk menulis itu saya sebenarnya baru mau mulai, ya. Dan saya sudah menyiapkan buku untuk tempat untuk menulis. Terus ini saya sudah mempersiapkan diri saya sendiri untuk lebih semangat. Kadang kan kata orang menulis itu di akhir hari ya, saat kita mau pergi tidur baru kita menulis pengalaman-pengalaman yang kita sudah lalui satu hari itu. Jadi saya berusaha untuk melakukan hal itu di saat saya mau pergi tidur seperti itu. Sebelum doa penutup di malam hari. Itu yang saya mau lakukan seperti itu, Suster. Langkah-langkahnya. Jadi langkah-langkahnya yang pertama tadi menyiapkan buku, benar? Ya, Suster. Tulis tentunya ya. Lalu apakah memang sudah mulai atau masih dalam rencana? Sudah mulai tadi malam, baru mulai tadi malam. Oh, baru mulai semalam. Tadi malam. Sudah mulai dalam ini ya, sudah ada tahap menuju tujuan yang ini dicapai itu menjadi penulis ya. Ya. Lalu selain langkah yang sudah ditempuh itu dengan menyiapkan buku lalu sudah memulainya, tentu juga membutuhkan sumber daya yang dibutuhkan, entah sumber daya dari dalam diri kita sendiri atau mungkin sumber daya dari luar. Sumber daya apa saja yang dibutuhkan oleh Suster? Oke, sumber daya terima kasih Suster. Sumber daya yang saya butuhkan yaitu yang pertama dari diri sendiri dulu, internal ya, kemauan, terus saya harus menjadi orang yang konsisten untuk melakukan hal itu. Tidak hanya berbicara tapi harus lakukan, walaupun malas atau apa harus tetap menulis ya, walaupun hanya satu paragraf. Harus ada kemauan dalam diri, itu yang pertama. Terus yang kedua dari luar mungkin yang paling ini untuk saya itu sabda Tuhan, karena kan itu juga menjadi bahan permenungan hidup saya untuk satu hari itu ya, membantu saya untuk merenungkan apa yang terjadi dalam hidup saya ini bisa saya ambil sebagai makna yang positif atau negatif buat saya. Jadi sabda Tuhan itu membantu sebenarnya, sangat membantu, dan juga orang-orang di sekitar saya termasuk anak didik saya
seperti pengalaman dengan mereka. Apakah saya bisa sabar? Seperti contohnya seperti itu. Jadi yang saya butuhkan ya dari sumber daya internal, kemauan dari dalam diri, dan yang di eksternal seperti itu tadi, sabda Tuhan dan ini. Jadi kalau saya bisa mengulang, sumber daya yang suster perlukan pertama kemauan dari diri sendiri, lalu ada konsisten dengan diri, lalu ada sabda Tuhan yang menguatkan suster, lalu selain itu juga orang-orang di sekitar suster. Apakah itu benar? Ya, seperti benar sekali. Ya. Ya, selain sumber daya, juga tentu membutuhkan habit atau kebiasaan atau perilaku baru apa yang diperlukan agar langkah itu menjadi sukses, mencapai tujuan tentunya. Perilaku atau habit baru saya yang pertama itu yang harus saya lakukan ya, ini sebenarnya perjuangan keras sih, yaitu fokus ya, fokus. Ya, fokus itu harus menjadi habit. Fokus ketika saya membaca sabda Tuhan harus fokus, bisa mengaitkan dengan pengalaman hidup yang saya alami. Jadi itu yang bisa membantu saya supaya lebih berpikir positif tentang apa yang saya alami, seperti itu. Itu yang habit yang harus saya lakukan untuk saat ini ya, suster. Oke. Jadi habit yang harus dilakukan adalah fokus atau konsentrasi ya, suster? Ya, itu ya, seperti itu, suster Etian. Oke, apakah memang selama ini konsentrasinya terganggu atau kurang konsentrasi atau sering menghayal atau bagaimana? Oh iya, kadang seperti itu. Kadang kalau sudah duduk, kadang kan ini bisa fokus, tapi kadang juga terbagi. Badan di mana, pikiran di mana, seperti itu ya. Jadi itu yang saya berjuang untuk itu loh, suster. Jadi itu yang maksudnya habit atau perilaku yang ingin saya perjuangkan saat ini. Oke. Jadi fokus atau konsentrasi. Ya. Baik sekali, suster ya. Oke, ya. Selain habit atau kebiasaan baru atau perilaku baru, juga tentu membutuhkan motivasi dari diri sendiri yang diperlukan supaya ya untuk bisa menjalankan habit atau kebiasaan yang tadi suster sebutkan. Nah, motivasi apa dari suster untuk mencapai habit itu? Oh iya, motivasi yang saya ini yang ingin dicapai ya itu yang dilakukannya. Mengapa saya melakukan habit itu? Karena motivasinya sebenarnya untuk perubahan diri, pertumbuhan diri menjadi arah yang lebih baik. Karena saya sebenarnya saya saat ini sementara mengikuti pembinaan dengan lewat Google Zoom dengan ini ya untuk kongregasi yang di biara itu. Jadi dan dari sesi-sesi yang diberikan bahwa proses pembinaan diri itu dibutuhkan bagaimana kita harus menulis pengalaman-pengalaman hidup kita di dalam jurnal harian kita. Jadi bukan hanya di dalam pikiran tapi harus ditulis. Jadi karena saya itu tidak suka menulis dan mulai sekarang saya harus menulis supaya motivasinya karena saya mau berubah seperti itu, berubah untuk bertumbuh ke arah yang lebih baik, melihat pengalaman hidup sebagai suatu anugerah seperti itu. Oke, bagus sekali. Jadi motivasi untuk berubah, pengalaman hidup sebagai anugerah Tuhan ya, motivasinya luar sekali, suster ya. Bagaimana bentuk aktivitas yang suster bisa jalankan ya, tentunya untuk mencapai tujuan suster itu tadi menulis. Oh iya, aktivitasnya yang pertama memberi waktu dulu ya, memberi waktu untuk berapa menit untuk di malam hari itu merenungkan apa yang saya lakukan di siang hari, semua hal, apakah saya melakukan suatu kesalahan atau suatu kebaikan. Lalu saya memberi waktu untuk diri saya setelah merenung itu menuliskannya, mencoba menuliskannya sebelum saya doa penutup, seperti itu, doa penutup sebelum tidur. Ya, itu yang aktivitas yang saya lakukan. Terus setelah menulis itu bagaimana setelah menulis pengalaman yang saya alami, apakah saya berhasil? Kalau memang pengalaman itu pengalaman yang buruk, apakah saya bisa melalui pengalaman itu dan menjadikan pengalaman itu suatu hal yang membantu saya
untuk lebih bertumbuh. Misalnya kalau anak-anak yang membuat saya kurang sabar, apakah saya hari ini sabar dengan anak-anak? Apakah saya berhasil? Seperti itu. Saya melihat diri, lalu ketika saya berhasil ataupun tidak, saya menulis semua hal itu di dalam buku saya. Itu yang aktivitas yang saya lakukan ya. Jadi berarti bisa dikatakan bahwa suster merenung ya di malam hari ya? Iya, merenung. Merenung itu sebelum doa penutup. Iya, Sus. Jadi ini benar sekali. Jadi untuk mengingat kembali semua peristiwa yang terjadi sepanjang hari, lalu menuliskan dalam bentuk ya. Wow, bagus sekali suster ya. Saya bisa belajar juga dari suster. Iya, baik. Terima kasih Suster Eti. Oke. Lalu hadiah apa yang suster bisa berikan kepada diri, entah melalui kata-kata atau mungkin melalui barang juga. Kalau memang suster berhasil ya dengan konsisten, tadi ada motivasi dengan konsisten setiap malam itu, karena ya tujuannya pasti tadi katanya menjadi penulis. Ya. Hadiah apa yang suster berikan kalau misalnya sukses ya? Iya, ya. Hadiah yang mau saya berikan untuk diri saya sendiri yaitu apa ya? Sebenarnya tidak ini sekali sih, hanya pujian bagi diriku, maksudnya bukan dari orang lain tapi dari diri sendiri bahwa Alfrida, kamu berhasil seperti itu. Kamu berhasil dan itu menjadi sebuah sebuah intensi juga di masa-masa menuju pesta Paskah seperti itu. Jadi ternyata memotivasi diri juga ya, bahwa kamu bisa, kamu bisa. Lalu bisa dikatakan kapan dimulainya? Sementara suster, tapi baru satu lembar sih sus. Oke, saya berharap bahwa itu akan berlanjut ya. Amin ya. Oke. Ya, Suster Alfrida, baik, kita sudah mengakhiri sesi coaching kita ini. Lalu semoga dengan habit baru yang sedang berjalan dan kita berharap akan terus berlanjut, dapat terlaksana dengan baik dan sampai jumpa lagi. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Makasih Suster. Dadah. Nah, oke.